alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang saya hormati, semua narasumber ya. Mau saya jadikan narasumber. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita diberikan tambahan ilmu ya, tambahan ilmu yang akan nanti kita bahas ya, dengan tema ilmu ya, ilmu dan sumber hukum Allah, apa itu sumber hukum Allah dan bagaimana cara mempelajari. Seperti itu. Mungkin sedikit ya saya menceritakan. Mohon maaf saya mute ya, yang lain ya. Ya. Sebelumnya mungkin sedikit saya singgung mengenai tema kita pada malam hari ini, yaitu apa itu ilmu ya. Karena banyak sekali sekarang orang yang menganggap memahami ilmu itu bermacam-macam. Ada ilmu umum, ada ilmu agama, ada ilmu macam-macam. Nah, itu saya sebenarnya ingin mengulas sebenarnya ilmu dari sudut pandang ya, dari sudut pandang kita ya sebagai umat Islam ya. Itu apa itu? Lebih tepatnya itu seperti apa gitu. Jadi nanti bisa disampaikan oleh teman-teman semua dari sudut pandang yang sudah pernah dipelajarinya seperti itu. Dan juga nanti ada kaitannya dengan apa itu sumber hukum Allah, karena banyak juga ini yang umat Islam ini yang merujuk ya, yang mengatasnamakan ini bersumber dari Allah seperti itu, tetapi faktanya tidak bisa jadikan sebuah solusi ya, solusi baik itu dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat dan negara seperti itu. Artinya jika memang itu memang benar-benar dari Allah seperti itu harusnya kan mampu membuat kehidupan ini menjadi lebih makmur. Nah, ketika nanti sudah katakanlah sudah ditemukan yang dipahami ternyata ilmu dan sumber hukum Allah itu apa seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ini cara mempelajari? Bagaimana cara mempelajarinya seperti itu? Karena cara mempelajari pun juga sekarang bermacam-macam. Ada yang memang harus mengetahui bahasanya atau mungkin hanya sekedar taklid seperti itu, kan macam-macam. Nah, ini sebenarnya saya ingin mempunyai sudut pandang lah istilahnya dari kawan-kawan ini untuk memaparkan ya, mungkin dari pengalaman belajarnya seperti itu agar nanti bisa menjadikan bahan tambahan wawasan. Mungkin itu gambaran sederhananya, seperti itu gambaran umumnya. Oke, mungkin bisa dimulai ya. Mungkin dari apa nih, Bang Hendra nih yang memulai. Bang Hendra Gunawan. Halo Bang Hendra. Yep. Baik, Mas Ain. Silakan Bang Hendra. Saya akan coba urai kaitan dengan ilmu ini, bahwa mungkin sudah kita sama tahu bahwa istilah ilmu ini untuk bahasa Indonesia itu kan sebenarnya ini berasal dari bahasa Arab, yaitu yang dikatakan ilmu. Nah, maksud dari ilmu ini itu penanggapan sesuatu yang objektifnya, atau katakan pengetahuan
Tetapi orang Arab kan sering mengartikan ini kan ilmu nurun fil qalbi. Ilmu adalah cahaya atau pancaran di dalam hati. Nah, pemahaman ini hampir seluruh bangsa Indonesia 83% itu yang beragama Islam kita, Islamisme umumnya pasti mengartikan ilmu demikian gitu. Nah, sementara pemahaman atau ilmu menurut pendidikan dari Barat, khususnya intelektualisme Barat, itu mengatakan science is organized body of principle support by facts. Artinya ialah rangkaian keterangan teratur dalam keseluruhan yang didukung oleh faktanya. Jadi makanya kadang Barat menyatakan ilmu itu sering ya harus lebih ilmiah, metodis. Nah, kalau di Islam sering katakan itu ada yang gaibnya. Padahal di Al-Quran juga gaib itu sebenarnya ilmu metode ilmiah juga sebenarnya. Logik sebenarnya. Justru itu dibalik pernyataan gaib itu sebenarnya ilmu yang tangguh, sebenarnya ilmu yang hebat di Al-Quran itu. Nah, pemahaman ilmu dari arti ini, keterangan Barat, dia membentuk misalnya itu suatu bentuk kesadaran yang kadang terkatung-katung dari manusia ya terhadap fakta yang selaku yang objektifnya gitu. Jadi ilmu ini kalau berdasarkan pemahaman intelektual Barat itu dia merasa ini adalah ciptaan manusia yang perkembangannya dimulai melalui proses pengalaman, percobaan, riset, survei, sehingga ini kemudian ini pengetahuan atau sains. Nah ini pandangan sudut pandang dari pihak intelektual Barat, Ya, di pemahaman Barat. Nah bagaimana dengan Al-Quran gitu? Al-Quran memahamkan ilmu ini. Nah sesuai dengan Al-Quran dalam surat Ar-Rahman itu kita bisa lihat dalam surat Ar-Rahman surat 55 ya. Ar-Rahman allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Jadi di sini Ar-Rahman bisa juga dilihat dari Bismillahirrahmanirrahim. Jadi merujuk ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim itu dituangkan di dalam surat Ar-Rahman ada di situ. Yaitu untuk paham Ar-Rahman itu kita berarti Ar-Rahman itu yang telah mengajarkan Al-Quran. Jadi simbol Allah sebagai pembimbing kehidupan itu kan, yang telah mengajarkan ilmu yang bernama Al-Quran. Ini pemahaman dalam Al-Quran kan. Nah, jadi kan dia Allah yang telah menciptakan segala insan, menciptakan manusia. Nah, yang mengajarkan pandai berbicara atau yang mengajarkan satu ilmu kepada kita itu menjadi sebuah rangkaian keterangan dalam ayat 4 itu kan. Nah kemudian yang kelima wa najmu sajaru yasjudan. Jadi ilmu itu terus dengan surat Ar-Rahman sampai berikutnya itu kita sama tahu nih di dalam Al-Quran ini kalau kita baca satu demi satu itu menerangkan bagaimana Allah memberikan pemahaman tentang ilmu, tentang pengetahuan tentang semesta alam. Begitu keseimbangannya itu diatur oleh Allah secara matematis. Dengan keseimbangannya itu ilmunya ilmu matematik itu. Nah, geometrinya. Jadi ilmu mangka atau bilangan di dalam itu sesuatu ilmu yang penuh dengan kepastian itu. Dia ketika orang melakukan pengukuran pada titik koordinat tertentu itu pasti yang kita jumpa pasti ketemu pada titik.
Berarti Allah merancang ilmu itu bukan sesuatu yang gaib, ilmu yang pasti dan tangguh, tiada tanding. Nah, itu. Nah, jadi selama ini dan sebagian masyarakat umat Islam itu memahamkan ilmu itu ada yang memahamkan ilmu cukup di dalam hati saja. Jadi bagaimana mungkin kita menguasai Al-Quran kalau kita hanya memahamkan menurut perasaan saja. Padahal hitungan ilmu di dalam Al-Quran itu ilmu yang pasti. Istilahnya itu tepat gitu loh sasarannya. Perhitungannya tepat. Jadi kalau sesuatu tidak ragu-ragu dalam Al-Quran. Jadi begitupun Allah memfungsikan untuk hanya bumi ini untuk sekalian alam itu kan. Masuklah fungsi bumi ini untuk tumbuh-tumbuhan, kayu dan penghasilan panen untuk makanan kita itu bijian yang mengandung benda untuk kehidupan gitu. Nah, jadi siapa lagi istilahnya kalau kita telisik, siapa sih yang bisa membantah? Nah, ini membantah lagi kan bahwa Al-Quran ini sebagai petunjuk. Nah, jadi dia pembimbing dari dua kehidupan yang bertolak belakang. Nah, kita bisa melihat juga dari dua sudut pandang di Al-Quran. Jadi ilmu itu menurut Al-Quran kan. Nah, secara teori adalah keterangan, rangkaian keterangan Al-Quran, itu ilmu tafsir gitu kan, teorinya. Nah, bagaimana dengan tantangannya gitu ilmu itu berdasarkan Barat? Karena pengetahuan Barat itu dia bersumber dari Yunani. Ada dua model ilmunya itu. Ada ilmu menurut pandang idealisme gitu ya. Nah, kalau pandangan menurut idealisme, sudut memandang itu bersumber dari jiwanya. Jadi menerangkan, memperlakukan alam sebagai objek menurut satu ide. Jadi idealisme, cara berpikir idealisme gitu. Nah, nanti akan ada logos besar, Tuhan Roh Kudus gitu kan. Nah, itu pandangan, cara pandangnya melihat Tuhan. Jadi pandangan itu ada logos besar, ada logos kecil. Manusia sebagai subjek. Jadi pemahaman idealis dia muncul dari ide gitu kan. Kemudian yang kedua, tantangan berikutnya adalah di dalam idealisme itu ada juga naturalisme gitu kan. Kemudian yang kedua adalah naturalisme. Jadi satu ilmu atau rangkaian keterangan itu berdasarkan pantulan, direfleks gitu kan. Manusia sebagai subjek itu terhadap alam sebagai objek gitu, menurut satu ide. Nah, ini terpecah dia menjadi dua aliran, makroatomisme dan mikroatomisme. Jadi lebih kepada teknologi pengembangan ilmu kedokteran, pengembangan ilmu energi, gitu kan? Energi yang dikembangkan oleh para ahli-ahli. Nah, jadi dia melihat hanya berpikir lihat secara alam, kondisi alam. Nah, jadi demikian tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Islam itu di Al-Quran itu. Inilah mereka melihat secara alam idealisme dan naturalisme, tetapi mereka pangkas itu Allah sebagai dengan Al-Quran sebagai petunjuk. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Nah, sementara ilmu menurut Al-Quran adalah rangkaian keterangan yang teratur itu berdasarkan Al-Quran. Nah, ya dengan tuntunan atau uswatu hasanah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi berarti konsep ilmu yang Allah turunkan adalah ada dua sudut pandang bagaimana kehidupan
yang hak dan yang batil itu dituangkan di dalam Al-Quran itu secara jelas dan gamblang. Jadi mungkin itu gambaran sepintas. Nah, terkait dengan ilmu atau mungkin dilanjut ya Mas Ain ya. Ya, nggak apa-apa. Uh, bagaimana sih menurut Al-Quran itu untuk mendapatkan ilmu ini? Nah, Al-Quran kan sudah menjelaskan juga bagaimana metodenya mendapatkan ilmu itu. Itu Al-Quran tuangkan dalam surat Al-Muzammil. Mungkin nggak perlu saya mungkin sama-sama tahu lah Al-Muzammil, karena di waktu malam itu waktu yang sangat tepat untuk dapatkan pemahaman Al-Quran ini secara secara pemantapan. Karena di dalam Muzammil juga, kalau ingin mengetahui Al-Quran itu, maka sisihkanlah waktumu sepertiga malam atau sedikit atau 2/3 malam, 2/3 malam atau sepertiga malamnya. Setelah ada pemahaman itu, pemantapannya dilakukan dengan sholat. Nah, dari ratil, sholat sebagai penancapan ayat Al-Quran dalam kalbu, sehingga dia menjadi pemahaman yang terpadu dalam pikiran kita sesuai dengan Al-Quran tersebut, ayat-ayat yang kita pahamkan. Jadi ini dilakukan step by step, jadi secara perlahan-lahan. Perlahan-lahan itu maksudnya di ayat itu tahap demi tahap, walaupun ada sedikit pemahaman, tapi tahap tidak mungkin. Al-Quran itu bagaikan bayi yang beruban putih, itu pemaknaan itu. Kadang-kadang orang ilmunya udah sedikit seperti orang yang sudah menguasai Al-Quran keseluruhannya. Nah, istilahnya bayi, ya kita harus bertahap. Jadi pemahamannya harus secara kafah. Sehingga barulah setelah paham Al-Quran, maka laksanakanlah sholat sebagai pembinaan iman dan tebarkanlah ilmu itu dalam kehidupan. Berarti pengimplementasiannya lagi kan. Kalau hukum-hukum aturan itu di Al-Quran memang sudah jelas. Cuman terkadang ya kita ya seperti kembali lagi terlalu sibuk kita mengkaji, menelaah yang di luar Al-Quran ya seperti yang lain-lainnya itu, sehingga kita tak fokus lagi. Harus kita kembali sebenarnya kajiannya ke Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebenarnya sebagai panduan atau tuntunan sudah cukup sebenarnya. Artinya inilah caranya ilmu Allah yang Allah berikan kepada Rasulullah wariskan kepada umat. Nah, tapi ini adalah memang proses sejarah yang kita tahu, proses hasil dari nenek moyang kita lagi yang membuat kita jauh dari nilai-nilai Al-Quran itu, sehingga memang ilmu itu sudah lari dan bergeser dari apa yang menjadi keinginannya. Nah, kadang-kadang kan dimanfaatkan sebagai misi-misi, bacaan-bacaan yang dianggap kali dapat ini. Jadi fokusnya ke sana ini, buat pahala, hapus pahala, pahala. Jadi kan begitu, bacaan ini bacaan itu. Tapi inilah ilmunya jadi bias atau jadi kapur. Jadi mungkin itu Mas Ain. Oke. Siap. Nanti dilanjut Bang Indra. Ya. Oke, terima kasih Bang Indra Gunawan. Uraiannya mantap. Oke, mungkin kita ke Bang Maulana. Gimana Bang Maulana? Mau menanggapi atau ngasih masukan? Halo? Bang Maulana? Oh, sepertinya gak aktif. Halo. Halo, Bang Maulana. Ada. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bang Maulana.
Pada prinsipnya ini seperti apa yang tadi dijelaskan oleh Pak siapa tadi itu. Bang Sama Indra. ya pemahamannya. Saya berangkat dari hakikat hidup atas satu pilihan ilmu ini ya. Bahwa sesungguhnya hidup adalah bukan main-main. Demikian dikatakan oleh surat Anbiya ayat 16. Wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Jadi ma la'ibin. Khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma ma la'ibin. Bisa maknya dikedepankan gitu. Yaitu kami Allah seperti halnya mencipta semesta angkasa organis dan biologis ini. Dan model di antara keduanya yaitu wa bainahuma sebagai hukum-hukum untuk menentukan kehidupan manusia nanti di permukaan bumi ini bukan untuk main-main. Maka begitulah hendaknya dengan alternatif pada yang dijelaskan pada surat Yasin tadi Isnain ini, apakah mau bukan mau hair lawan syar, manusia dipersilahkanlah di situ untuk mengalternatifkan diri atau satu pilihan ilmu. Akan tetapi hidup ini sebetulnya adalah perhambaan diri atau pengabdian diri atas satu pilihan ilmu. Seperti yang dijelaskan pada surat Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kami tidak mencipta jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atas satu pilihan ilmu. Tentu saja tadi sama halnya dengan yang dijelaskan oleh si Bapak tadi, maaf. Jadi maksud di sini ilmu bukan al-ilmu nurul qalbi ya, pancaran jiwa atau produk manusia dengan jiwanya seperti kata para idealis. Karena manusia itu pada dasarnya tidak memiliki ilmu apapun. Seperti yang dijelaskan dalam surat Nahl. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ana ilman. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah allakum tashkurun. Jadi Allah atas manifestasi ilmunya telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian yang kalian itu tidak mempunyai ilmu apapun, di mana dia bikin bagi kalian itu pendengaran penglihatan sebagai alat penanggapan. Maka begitulah Al-Quran ya, yang hair lawan syar ini untuk mengeluarkan kalian sebagai yuhrijuhum minadzulumati ila nur. Jadi semoga kalian mau merunduk satu dengan ajaran Allah, yaitu satu-satunya pilihan ilmu. Juga ilmu ini seperti yang dijelaskan tadi oleh rekan saya diskusi ini juga bukan sebagai terjemahan dari sains organisasi effect, sama aja Pak. Bukan rangkaian keterangan teratur yang didukung oleh fakta ya. Satu bentuk kesadaran yang terkatukan oleh subjek dan objek menurut satu ide oleh para naturalis. Juga bukan ilmu nurun fil qalbi, tapi ilmu seperti yang ditegaskan oleh surat Muluk ayat 26. Halo? Halo, Pak Maulana? Ilmu demikian. Nanti kan tadi sudah dijelaskan pada surat Ar-Rahman ya, oleh kawan-kawan diskusi. Saya kira itu aja peranggapan dari saya sebagai tambahannya. Yang nanti silahkan kepada yang lainnya dulu deh. Oke. Siap, Bang Maulana, tambahan Pak. Oke, mungkin kita ke Pak Dadung nih. Pak Dadung Suhati. Ya, Pak Dadung. Halo, Pak Dadung. Ya, baik. Terima kasih atas yang diberikan sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi saya langsung memberi pendapat aja gitu terkait dengan ilmu. Lebih ditekankan untuk era sekarang itu era yang praktis dan efektivitas. Jadi manfaat atau
atau fungsi ilmunya sendiri yang kita tekankan. Dengan maksud dan tujuan ilmu adalah landasan gerak tersebut, landasan gerak hidup maksudnya. Bedanya ilmu dengan makhluk lain kan, kalau manusia diberi amanah harus berdasarkan ilmu. Ilmunya itu harus memberi manfaat, dan inti daripada kemanfaatan adalah landasan geraknya. Nah, itu yang membuat kehidupan ini bisa dipilah nanti apakah ilmu ini bernilai benar atau baik, dan ilmu bisa dinilai salah atau jelek. Itu bisa dilihat dari kemanfaatannya. Itu yang saya harapkan kajian praktis ataupun maksud daripada ilmu sebagai terusan atau sebagai amanah dari sang pembina kehidupan itu bisa memberi kemaslahatan umat. Dari situ dengan melihat efektivitas atau ketepatan waktu dan guna itu didukung oleh alat ataupun teknologi, harapannya bisa mempersatukan dengan waktu singkat yang kerja malaikat bisa dengan 600 dimensi itu mampu menyatukan kesimpulan daripada ilmu Tuhan, yaitu kita menyatukan hati-hati atau kolbun-kolbun yang salim atau yang tulus atau yang baik bisa menjadi kekuatan yang besar. Itu lebih harapan saya dengan kajian ilmu itu bisa lebih menyentuh ke arah situ. Karena untuk menghadapi kekuatan jelek atau kekuatan yang tidak bermanfaat, kekuatan kerusakan dan sebagainya, harus dilawan dengan kekuatan kebaikan yang menjadi pemenang. Karena janji Tuhan dengan ilmu yang baik dan benar ataupun murni dari sang pembina itu akan membawa kemenangan dalam makna panggilan sholat hayya 'alal falah tersebut. Itu mungkin dari saya, mohon maaf karena kekurangan saya bisanya hanya secara ansih, terbuka langsung ngomong apa adanya, bahasanya campuran, mohon karena saya orang-orang biasa. Mantap, Begitu. mantap. Mungkin dari saya itu dulu, dan semoga dengan kajian anggota 7 atau bahasa Jawanya pitu itu singkatan dari pitulungan ingkang kuwaos. Monggo dilanjut. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dadung. Mantap, mantap. Mungkin kita langsung ke Bang Anas nih. Silakan Bang Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya ini kan pengen nyimak dari senior saya Buko sama Pak Adit dan Rana, tapi saya akan mencoba berdasarkan apa yang saya ketahui ya, yang selama ini saya pelajari. Kalau kita melihat dari akar kata ya, ilmu itu kan berasal dari, kalau kita lihat kamusnya kan ain lam mim ya. Kalau kita lihat di kamus itu ada beberapa arti yang menjadi pilihan. Satu itu mengetahui, bisa berarti mengetahui, mengenali, menemukan. Yang keempat itu menjadi sadar. Jadi mungkin ini bisa fungsi nanti di ilmu. Nah,
ilmu sendiri itu apakah kita bisa menemukan ilmu? Ternyata kalau kita merujuk kepada seperti yang dikatakan sama Pak Maulana, sama siapa tadi ya di surat An-Nahl yang terkenal itu, wallahu akhrajakum min mahadikum la ta'lamuna syai'an, dan seterusnya, bahwa kita lahir memang pada dasarnya tidak punya ilmu apapun. Kalau kita melihat, kita kembalikan lagi kepada arti kamus, ya kita tidak mengetahui apa-apa, tidak mengenali apa-apa, tidak bisa menemukan apa-apa, tidak bisa jadi sadar. Kemudian dengan Allah memberikan pendengaran, penglihatan, dan hati, inilah yang digunakan sebagai pisau analisa, satu alat dicari agar kita bisa tahu apa itu, agar kita bisa mengenali apa hidup ini, agar kita bisa menemukan apa itu. Selanjutnya bisa menjadi sadar dengan ilmu itu ini dalam sumber ilmu tadi seperti yang dijelaskan sama Pak Hendra ya, Pak Hendra. Ya memang manusia tidak menciptakan, semua datangnya dari Allah. Jadi keterangan itu datangnya dari Allah, tidak dari hati sendiri, tidak dari pikiran sendiri. Untuk mencari ilmu, bagaimana tata caranya, ya mungkin kita bisa merujuk ke surat Al-Muzammil. Menurut saya sih, mudah-mudahan batasan ilmu ini bisa kita pahami sehingga kita bisa menjadi tahu, kenal, dan bisa menemukan dan bisa menjadi hidup saja. Itu sih menurut saya. Matur nuwun, lain mudah-mudahan dilengkapi dengan bapak-bapak yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, terima kasih Pak Anas. Mungkin selanjutnya kita ke Bang Opo nih. Halo Bang Opo. Silahkan Bang Opo. Tes, halo. Ya. Bagus suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tema ilmu ya, supaya membakar gimana ya caranya ya, biar hidup gitu. Soalnya ini, jadi saya supaya ini kan ditonton juga sama umum ya, publik. Mungkin kita mulai dari peristilaan aja lah, dari dasar kan. Karena kesalahpahaman terhadap makna daripada ilmu itu pasti nanti akan salah paham dalam mencari ilmu gitu ya, memperoleh ilmu, mempelajari ilmu. Pertama saya ingin jelaskan atau ingin menyampaikan bahwa ilmu sebagai sebuah istilah dulu, atau terminologi. Jadi ilmu itu sebagai sebuah istilah, sebagai sebuah terminologi, sebagai sebuah sebutan, sebagai sebuah nomenklatur. Kalau apa orang bilang isim ya, kata. Dari mana asalnya? Itu kan tinjauan etimologis tuh ya, kalau ditanya dari mana asalnya. Jadi saya dengarkan ada juga yang mengatakan dari Arab gitu kan. Kalau dari Arab konsekuensinya jadi Arabisme nanti kan. Jadi bicara etimologi itu kita tinjau dari cabang ilmu
bahasa ya, tentang asal usul kata itu sendiri, dari Arab atau dari Rob. Nah, kan ini. Dari Arab atau dari Rob, kan gitu. Kan gitu. Kalau dari Arab, sejak kapan bangsa Arab itu lahir? Apakah Nabi Adam dan Nabi itu berbangsa Arab? Kan gitu. Tidak, kan gitu. Soalnya sejak zaman Nabi Adam itu istilah ilmu itu udah ada kan. Jadi apakah Nabi Adam itu orang Arab, kan gitu. Jadi kalau dari Arab nanti kan terjadi distorsi makna dari pengertian ilmu itu sendiri. Misalnya kalau tinjauan sorfiah, misalnya morfologis ya, menganggap istilah ilmu itu isi masdar ya, kata dasar untuk wazan pola alama ya'lamu ya. Jadi kata kerja alama ya'lamu berasal dari kata benda. Konsekuensinya kalau buka kamus, makna kata kerjanya dapat terpengaruhi oleh kata benda. Buka kata bendanya misalnya, kamus ya kan. Kamus Arab lah, kita pakai salah satunya Louis Maklub atau Al-Munjid. Itu di sana dikatakan bahwa ilmu itu lawan kata atau antonimnya adalah Nakid al-Jahal, Abu Jahal, Nakid al-Jahal. Terus diterjemahkan tidak tahu. Ini aja kan udah tidak apple to apple. Satu ilmu isim. Satu lagi tidak tahu, ini I don't know, kata kerja apa kata sifat. Nggak sebanding gitu perbandingannya kalau buka kamus. Ya banyak mungkin alternatif yang lain, tapi inilah contohnya yang dikutip oleh sebuah penelitian. Dia ngutip ini gitu, jadi udah tak sebanding gitu. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa ilmu itu dari kata kerja gitu kan. Ini kan perdebatan pakar bahasa kan, dari kata kerja terus membentuk kata bendanya isim mustaq ya. Satu tadi isim masdar, kata dasar katanya itu isim masdar itu. Dari isim mustaq, dari kata jadian ya, di kata kerja gitu. Jadi kalau dari kata kerja kita berangkat dari kata kerja, nanti menentukan kata bendanya dari kata kerja itu misalnya gitu. Tapi kalau saya lebih suka dari akar kata saja. Buka kamus dari akar kata, 3 huruf pokok, 3 huruf. Seperti itu. Itu kejanggalan dari morfologis. Kejanggalan dari segi apa, kalau lawan morfologis apa? Sintaksis ya, apa ya? Pemaknaan. Itu ilmu itu didasarkan pada surat 1865. Ya kan? Arabisme ya. Pakai surat juga, pakai ayat juga 1865. Tapi penjelasan ayatnya tidak dengan ikatan ayat-ayatnya gitu. Apa bunyinya 1865? Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu minal ladunna ilman. Jadi dari sini dia mengklasifikasikan bahwa ilmu itu ada yang dipelajari sendiri katanya kan, ada yang dipelajari dari orang lain, ada yang dapat dipelajari langsung, namanya ilmu laduni gitu. Menurut Imam Ghazali kan gitu, dia langsung tanpa perantara kan gitu. Jadi saya kira kita kalau mau membahas kan tentu kita lihat dulu, kita petakan, ini kan peta Islam kan, kita petakan dulu aja medan pikirannya yang mau diperangi. Ini perang juga ini, perang pemikiran, biar seru gitu kan biar dramatis. Kalau ndak perang tuh ndak seru. Kita aja main game aja, main perang-perangan tuh seru kan, walaupun ini bukan main-main, tapi memang harus targetnya jelas gitu, medannya seperti apa. Inilah dia salah satu medan pemikiran, peta pemikiran umat sekarang ini seperti itu. Ilmu dipelajari dari orang lain, ilmu dipelajari sendiri dari akalnya sendiri, katanya kan bisa gitu. Atau ilmu laduni kayak